Laut Merah kembali memanas. Kelompok Houthi Yaman menembakkan rudal ke sebuah kapal tanker milik Israel. Serangan ini diluncurkan hanya beberapa hari usai Israel membunuh Perdana Menteri Houthi dan sejumlah pejabat lainnya. Aksi ini menjadi bentuk pembalasan Houthi sekaligus ancaman bagi jalur perdagangan vital yang menghubungkan Timur Tengah dengan dunia. Simak selengkapnya dalam video berikut. Eskalasi terbaru ini berlangsung beberapa hari usai serangan Israel menewaskan Perdana Menteri Houthi Ahmad Al-Rawi dan sejumlah pejabat lainnya di ibu kota Sanaa. Juru bicara militer Houthi Yahya Saree pada Senin 1 September 2025 mengaku kelompoknya telah meluncurkan rudal ke kapal tanker Israel. Ia menuding kapal Scarlet Ray berbendera Liberia yang dihantam itu berhubungan dengan Israel. Peluncuran rudal kali ini adalah bentuk pembalasan Houthi atas tewasnya Al-Rahawi dan pejabat lainnya. Pusat Operasi Perdagangan Maritim Inggris yang memantau lalu lintas kapal di Timur Tengah, UKMTO, menyatakan rudal itu meleset dari target. Menurut lembaga tersebut, awak kapal melihat percikan proyektil tak dikenal di dekat kapal mereka dan mendengar ledakan keras, tetapi semua awak selamat dan kapal tetap melanjutkan pelayaran. Pemilik kapal, perusahaan Singapura Eastern Pacific Shipping, belum dapat mengonfirmasi serangan ini. Namun, firma keamanan maritim Ambrey menilai kapal itu sesuai dengan profil target Houthi karena dimiliki oleh publik Israel. Eastern Pacific sendiri dikendalikan oleh miliarder Israel Eden Ofer dan sebelumnya pernah menjadi sasaran dugaan serangan Iran. Tak cukup satu serangan, Houthi melanjutkan gempuran kedua di Laut Merah dengan menyerang sebuah kapal di perairan utara menggunakan 2 drone dan sebuah rudal. Namun, Houthi tidak menyebutkan kapan serangan berlangsung dan belum ada konfirmasi dari pihak maritim internasional. Houthi menyatakan operasi itu dilakukan sebagai hukuman bagi kapal yang dianggap melanggar larangan akses ke pelabuhan-pelabuhan Palestina yang dikuasai Israel. Meskipun kemampuan Houthi dalam hal teknologi dan posisi geografis tidak sekuat Hamas maupun Hizbullah, serangan mereka ke kapal dagang di Laut Merah berpotensi menimbulkan dampak serius bagi Israel dan sekutunya. Melansir laman internasional Crisis Group ICG, Laut Merah adalah jalur strategis yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Mediterania melalui Selat Bab el-Mandeb dan terusan Suez. Sehingga laut ini menjadi penghubung vital antara Asia, Afrika, dan Eropa. Sekitar 12% perdagangan dunia dan hingga 40% lalu lintas kontainer global melewati jalur ini setiap tahun. Pentingnya jalur ini pernah terbukti pada 2021 ketika kapal Evergreen kandas di terusan Suez hampir sepekan. Insiden tersebut menghentikan arus barang senilai 10 miliar dolar atau sekitar 155 triliun rupiah per hari dan menimbulkan gangguan rantai pasokan global yang berkepanjangan. Kini, ancaman yang lebih besar datang dari serangan drone dan rudal Houthi ke kapal dagang yang hampir terjadi setiap hari sejak perang di Gaza pecah. Akibatnya, 4 perusahaan pelayaran terbesar di dunia, Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM, dan Evergreen bersama raksasa energi seperti BP menghentikan pengiriman melalui Laut Merah. Hal ini menyebabkan harga minyak dan gas melonjak. Banyak kapal akhirnya terpaksa mengalihkan rute memutari Afrika. Perjalanan menjadi lebih lama 10-14 hari, biaya asuransi meningkat, dan pada akhirnya harga barang naik. Kondisi ini semakin membebani pemerintah di berbagai negara yang tengah berupaya mengendalikan inflasi pasca pandemi. Bagi Mesir, dampaknya terlihat dari penurunan lalu lintas di terusan Suez hingga 50% yang mengurangi pendapatan negara secara signifikan. Sementara itu, pelabuhan Eilat di Israel mengalami penurunan aktivitas perdagangan hingga 85%. Sejak November 2023, Houthi telah melancarkan lebih dari 100 serangan
terhadap kapal dagang di Laut Merah. Dari serangan-serangan tersebut, sedikitnya 4 kapal tenggelam, 1 kapal disita, dan 8 pelaut tewas. Berikut rincian beberapa serangan Houthi di Laut Merah yang dirangkum Reuters. Motif Houthi tidak semata-mata soal perang di laut, tetapi juga strategi politik. Dengan menargetkan jalur perdagangan, mereka ingin menekan sekutu Israel agar menghentikan pengeboman di Gaza. Selain itu, membela perjuangan Palestina memberi kelompok ini legitimasi politik di dalam negeri dan di kawasan, sekaligus memperkuat posisi mereka dalam perebutan kekuasaan di Yaman Utara. Langkah ini juga menambah keunggulan mereka dalam persaingan dengan musuh Arab tradisional seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang mereka anggap sebagai perpanjangan tangan AS dan Israel. Serangan terbaru Houthi di Laut Merah dipandang sebagai aksi balasan atas tewasnya pejabat mereka. Dengan menargetkan kapal dagang menggunakan rudal dan drone, Houthi berusaha menunjukkan kekuatan sekaligus mengirim pesan bahwa kematian salah satu tokoh militernya tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi. Apakah Israel akan diam saja setelah serangan ini? Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.